Halo, apa kabar untuk elemen tanah atau logam untuk kalian, terutama untuk Capricorn, Virgo, dan Taurus? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau reading untuk kalian tentang energi di karir, rezeki, ataupun di keuangan kalian. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general ya, untuk elemen tanah atau earth sign. Nah, ya, elemen tanah atau earth sign. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Sekali lagi, ini adalah general reading ya. Jadi tidak semua harus resonate. Ambil positifnya jika energi ini bukan untuk kalian. Dan di sini aku mau reading dulu untuk sesi pertama, yaitu untuk Capricorn. Sekali lagi untuk Capricorn, ini energinya bisa lebih cepat, lebih lambat, atau yang saat ini sedang kalian hadapi ya. Oke, aku mau cross check dulu di sini untuk energi di keuangan atau rezeki kalian di bulan April tahun 2023. Ada the high priest, ada the high priestess, ada queen of pentacle, ada air of wand, dan ada the Chariot. Untuk Capricorn di sini pertama tadi ada the Moon. Oke. So untuk Capricorn di sini kalau aku lihat, jika dibilang posisi dari keuangan kamu ini aman ya. Aman ini dalam kata arti bahwa bisa saja beberapa dari kalian ini intinya itu ada sesuatu yang ingin kalian kembangkan ya dari sektor ekonomi atau rezeki kalian nih. Hanya saja di sini dengan hadirnya High Priestess ini sendiri, kalau kalian ingin mengembangkan sesuatu, keuangan, modal kalian, rezeki kalian di sini, maka sepertinya harus dipikirkan terlebih dahulu. Ya, karena kemungkinan dengan hadirnya High Priestess ini sendiri kayak ada sesuatu yang kayaknya kamu mesti pikir ulang dulu, jangan tergesa-gesa dulu. Aman, tapi ada beberapa dari teman-teman ekonomi ini lagi stuck nih. Di sini kalau aku lihat ada Queen of Pentacle, ada Air of Wand. Jika memang ekonomi kalian atau rezeki kalian di sini stuck, memang aku melihat kalian ingin keluar dari ini loh. Sampai kapan ekonominya kayak gini terus? Kayak aku melihat ada sesuatu yang ingin kalian ini kayak bebas, kayak ada situasi yang dimana nggak mau seperti ini terus. Begini teman-teman, kalau aku melihat dengan hadirnya The Chariot ini sendiri, memang segala sesuatunya ini yaitu bergantung dari kalian. Nah ini ya, kalau kita ngomong masalah yang namanya The Chariot ini sendiri, kenapa? Karena kalau kita ngomong masalah The Chariot ini,
yaitu tentang bagaimana cara kalian mendisiplinkan diri dalam mengelola keuangan. Makanya di sini kalau dibilang aman-aman. Kalaupun terjadi sesuatu, itu berarti intinya bagaimana cara kalian mendisiplinkan diri untuk mengelola keuangan ini sendiri. Nah, ini. Di sini kalau aku melihat ada beberapa dari kalian kayak berusaha gimana untuk bisa mendapatkan rezeki lebih. Ya, gimana nih caranya? Karena di sini bisa saja kalian itu ingin, maaf ya, kayak terbebas dari hutang juga bisa. Agar diri sendiri juga lebih aman, nggak kepikiran, bisa bantu yang lain, bisa bantu keluarga, ya bisa ngasih sesuatu kepada mungkin orang-orang terdekat kamu. Sebetulnya itu yang kamu inginkan. Tapi berhubung karena di sini aku melihat ada ekonomi juga stuck, katakanlah aman-aman 2 juta, tapi cukup untuk diri kamu sendiri, nggak bisa lebih. Nah ini loh, nggak bisa lebih. Di sini aku melihat ada keinginan kamu untuk gimana bisa lebih dari ini. Jikapun ada sesuatu, nah gini teman-teman, dengan hadirnya High Priestess dan adanya The Chariot ini sendiri, memang ada situasi dimana jangan terburu-buru. Disiplin diri adalah jika memang ini disiplin diri ini berarti kalau memang ya sesuatu ini baik buat kamu, kenapa tidak? Tapi kalau aku melihat dengan hadirnya ini sendiri, berarti ada situasi kayaknya nggak usah terburu-buru deh ya kayaknya. Bisa saja kita bilang masalah tentang situasinya yang lagi nggak baik, keadaannya sama ya, situasi dan keadaannya lagi nggak baik, atau mungkin ada perhitungan untuk kedepannya. Kali ini memang oke lah, nggak masalah modal. Bagaimana dengan bulan depan atau bulan depannya lagi? Jadi di sini memang dibutuhkan planning. Nah, planning. Nih, aku lihat ada temun ya di bottom of the deck ini sendiri. Jadi kayak ada rasa insecure dalam diri kamu, atau rasa ketakutan dalam ekonominya juga di sini. Ya. Ada bayangan-bayangan kalian tentang ekonomi kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dimana ada sesuatu yang kayak kamu ingin lebih, nggak mau ekonominya kayak gini stuck terus, ingin berbuat juga lebih untuk mereka yang terdekat dengan kamu. Nah ini aku melihat sebetulnya di sini untuk Capricorn ada pergerakan di ekonominya sebetulnya, mungkin karena ada keinginan yang cukup kuat untuk segera keluar dari situasi ekonomi stuck kamu di sini. Gimana ini caranya? Tapi di sisi lain memang harus berhati-hati. Makanya di sini kenapa? Karena bisa saja kalian dihadapkan dengan 2 hal. Jadi harus berhati-hati mana yang baik buat kamu dan mana yang tidak. Karena kalau kita ngomong masalah The Chariot ini sendiri, bisa saja kamu dihadapkan dengan 2 hal untuk rezeki kamu. Apakah kamu harus begini atau begini? Apakah mesti begini dan begini? Nah ini untuk melangkah sendiri memang mungkin ada rasa kecemasan. Nah ini. Atau untuk melangkah sendiri mungkin ada rasa insecure. Nah, seperti aku bilang, jika kalian masih merasa ragu, jangan. Jika kalian masih merasa maju mundur juga jangan.
Disiplin diri ini maksudnya adalah memantapkan diri dulu ya teman-teman. Memantapkan diri dulu, apakah kamu harus pilih A atau B. Jika kamu belum bisa memilih, maka jangan dulu. Jangan menyegerakan dulu pergerakan kalian di sini untuk situasi ekonomi kalian. Ya. Berarti gimana, Kak? Apakah ada peningkatan? Di sini aku lebih ke arah bukan masalah peningkatan atau penurunan, tapi proses. Ya. Ada proses dalam ekonomi kalian di sini. Jika dibilang bisa meningkat, iya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kartu di sini ada pesan juga untuk kalian, untuk Capricorn, yaitu kalau kalian belum mantap, maka jangan tergesa-gesa untuk mengeluarkan keuangan kalian di sini. Ya, untuk mendapatkan rezeki lebih, jangan terburu-buru jika kalian belum memantapkan diri. Hal apa yang harus kalian lakukan? Ya. Nah, ini. Agar apa? Agar ada peningkatan di ekonomi kalian, ada peningkatan di rezeki kalian di sini. Jadi lebih ke arah Capricorn di sini sedang berproses ya, ekonomi kalian ataupun di rezeki kalian. Oke. Next, di sini aku mau lihat juga untuk energi di karir ataupun usaha kalian. The Lovers. Ada sesuatu yang menggiurkan tapi sama-sama ada resikonya nih. Ada yang menggoda nih, mungkin bisnis ataupun karir nih ya. Ada yang menggoda nih. Mungkin kalian ingin banget ya punya bisnis ini, mungkin kalian pingin banget punya karir di sini begini. Tetapi yang harus kalian pikirkan adalah resiko. Ini yang bikin kalian bingung ya. Enak sih enak ya, mungkin dari keuangannya oke, fine gitu ya, tetapi di sisi lain mungkin tugasnya, tanggung jawabnya, waktunya. Nah, ini aku melihat ada kebimbangan untuk Capricorn di sini ya. Untuk Capricorn di sini ada rasa bimbang untuk kalian. Six of Cup. Pengalaman. Ada masa lalu yang kalian ingat nih dari seputar, mungkin ada pengalaman di masa lalu tentang karir kamu, usaha kamu di sini. Atau bahkan kita ngomong masalah janji. Janji-janji yang menggiurkan. Oh, oke. Ya, seperti aku bilang, jika ada sesuatu kayaknya memang kalian harus jangan tergesa-gesa ya, daripada salah pilih. Jikapun ada iming-iming di sini, kalau aku lihat ada janji-janji ya, yang kayak seolah-olah itu kayak wow, menggoda banget gitu ya. Jangan mudah terpesona teman-teman ya. Contohkanlah, walaupun tidak ada, bukannya masalah iming-iming, katakanlah mungkin kalian punya teman nih berhasil di satu bidang tertentu nih ya, terus menawarkan kepada kalian, belum tentu kalian sukses di hal yang sama. Rezeki orang beda-beda tempatnya. Ingat ini baik-baik ya buat teman-teman. Jadi ini adalah pesan juga buat kalian agar tidak mudah gegabah dalam melangkah. Nah, ini loh. Mungkin awal-awalnya di sini cukup excited, bisa juga. Ya, tapi lama-lama di sini hasilnya juga nggak baik juga. Nggak tahu kenapa gitu loh. Paham ya? Nah, ini. Karena bisa saja di sini yang aku lihat, yang kalian inginkan memang ya, namanya siapa sih orang yang nggak mau sukses ke depannya? Siapa sih orang yang nggak mau rezekinya baik untuk kedepannya, keuangannya juga baik untuk kedepannya, ya. Nah, ini
untuk Capricorn ya. Jadi lebih ke arah bahwa jikapun ada iming-iming, jikapun ada gue sukses lo di sini, gue enak lo kerja di sini, lo kenapa nggak coba aja gitu, ikut kita gitu. Ini kamu harus pertimbangkan ya. Kamu harus pertimbangkan segala sesuatunya, apakah kamu memang berbakat di situ ya, memang punya bakat di situ atau tidak. Nah ini jangan sampai sudah kalian pilih nanti menyesal di belakang, akhirnya pingin balik, kayak gini enak yang dulu ya, kerja di tempat gue yang dulu, atau bisnis gue yang dulu. Nah jangan ya, jangan sampai seperti itu. Jadi itu ya untuk Capricorn. Aku mau lanjut untuk zodiak di Virgo. Halo, balik lagi untuk Virgo. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat buat teman-teman Virgo di sini ya. Oke, aku mau reading ya untuk kalian tentang energi di keuangan, rezeki ataupun karir, bisnis kalian di bulan April tahun 2023. Sekali lagi ini sifatnya adalah general ya, tidak semua harus resonate. Energinya bisa lebih cepat, lebih lambat, atau yang saat ini terjadi untuk kalian. Oke, aku mau cek dulu di sini untuk keuangan dan rezeki. Keuangan Virgo lagi kepikiran banget nih. Ini banyak banget pikirannya untuk Virgo nih ya kalau aku lihat. Atau pikiran ini belum tentu yang negatif juga ya. Ada sesuatu yang kamu pikirkan itu sih kalau menurut aku. Jadi gini, untuk ekonomi ini kayaknya Virgo harus banyak istirahat juga ya. Jangan terlalu banyak dipikir atau jangan terlalu banyak mikir. Nah, oke. Oke, ada the Fool. Oke. Atau lebih kayak gini ya buat teman-teman Virgo. Virgo, udah saatnya kamu bisa relax di sini. Yang tadinya mungkin kamu banyak pikiran, yang tadinya kamu banting tulang lagi kerja keras ini sana buat ekonominya, buat keuangannya ya. Nah, udah saatnya ini untuk Virgo harus relax, istirahat, karena kemungkinan atau udah bisa ya atau udah bisa agak santai di sini untuk ekonominya. Kenapa? Karena di sini aku melihat ada perbaikan juga, ada ya intinya itu lebih baik dari sebelumnya di sini. Nah, jadi nggak perlu yang tadinya mungkin kamu harus kerja ekstra ya untuk sana ke sini di sini agak ya udah mulai santai lah ya di sini. Nah, ini karena di sini aku melihat ada Ace of Pentacle, itu bagus banget ya. Jadi kayak lebih ke arah bahwa akan ada rezeki juga buat kamu di sini, atau kamu dapat rezeki di sini ya. Terus aku juga melihat ada intinya itu bisa lah ya untuk berbagi rezeki di sini untuk kalian para Virgo ya. Dan aku juga melihat, nah ini ada the Fool ya, dan ada the Lovers. Kenapa? Ayo untuk Virgo, karena di sini kalau aku melihat sebetulnya ekonominya bagus ya, udah ada intinya itu kamu udah bisa santai daripada mungkin sebelumnya yang udah kerja ekstra ya. Kalau kita ngomong masalah the Fool ini sendiri, apa ya, sebenarnya ada lembaran baru lah ya buat kamu di April ini. Tapi di sisi lain juga aku melihat ada keraguan kamu di sini untuk Virgo. Nah, ragu ini apa? Ya, mungkin bisa saja kamu berpikir akhir bulan oke, fine ya, sampai dengan akhir bulan di sini. Nah, baik-baik aja. Awal bulan kepikiran, mungkin terus pertengahan bulan udah mulai agak enjoy sampai dengan akhir bulan. Nah, awalnya ini udah kepikiran lagi nih. Awal udah mikir lagi nih, waduh,
Bisa nggak ya? Nah ini. Tapi kalau aku melihat dengan hadirnya The Lovers, ada The Fool ini juga, itu kayak apa ya? Intinya kamu memperoleh rezeki tapi juga ada resiko yang harus kamu tanggung. Nah, ada The Lovers, ada The Fool. Kalau memang ada seseorang menawarkan ya hutang katakanlah ya, jangan. Kalau memang ini resikonya udah berat buat kamu ya jangan, buat teman-teman. Ya. Atau bisa saja kalian dapat rezeki tapi udah ngalir aja. Dapat uang tapi nggak pernah di tangan ya, malah jatuhnya ke tangannya orang lain. Nah ini ya, dapat rezeki tapi ya lari lagi. Tapi aku melihat dengan hadirnya The Fool dan The Lovers ini sendiri, intinya begini teman-teman, iming-iming sana sini ya, hutang sana sini, kalian harus pikirkan dengan resikonya, lebih ke arah seperti itu. Karena aku melihat dengan hadirnya The Fool, oke, fine ya, kalian dapat. Tapi aku juga melihat bahwa ada keraguan bahwa bisa nggak, nah ini loh, untuk nanggung resikonya ini bisa nggak ya, mungkin ada pinjaman modal, bisa juga ya, buat teman-teman ada pinjaman modal di sini. Akhirnya sekalian ini bisa lebih rileks, bisa lebih santai. Tetapi oke, memang akhirnya kalian bisa membuka lembaran baru, tapi harus mempersiapkan diri segala sesuatunya. It's fine, nggak masalah ya, nggak masalah jika itu memang bisa membantu kalian, tapi kalian harus mempersiapkannya secara matang ya teman-teman. Nah ini loh ya. Karena apa, kalau kita ngomong masalah buka lembaran baru ya, namanya juga lembaran baru, buku baru, tapi kan ada halaman 2, 3, 4 dan sampai berakhir. Kalian akan menjalani perjalanan baru. Nah, menjalani perjalanan baru ini nggak semua kehidupan manusia itu aman-aman aja. Nah ini yang harus kalian pikirkan, bahwa oh udah ada rezeki aman. Makanya dengan hadirnya The Fool ini sendiri memang oke, kalian bisa menjalani kehidupan baru kalian. Mungkin kalian dapat pinjaman modal atau apa matangkan, tapi ya teman-teman ya, matangkan untuk kedepannya, agar apa, kedepannya bisa lebih enak tuh. Oke, next di sini untuk karir ataupun bisnis. Ace of Cup. Ada hawa baru. Nah ini loh ya, ada Ace of Pentacle untuk keuangan kamu, rezeki kamu. Tapi untuk bisnis dan karir juga ada Ace of Cup. Ada situasi baru yang akan kamu hadapi, situasi tapi lebih ke refresh gitu loh ya. HP itu kayak di refresh lagi gitu. Ada Air of Cups. Oke. Ada Five of Cups. Wow. Four of Cups. Cup semua ini. Oke, ada Ace of Cups, ada Air of Cup, ada Five of Cups, dan ada Four of Cup. Bottom of the deck ada Six of Coin.
yang kamu inginkan itu tadi ya, kayak ingin bantu untuk Virgo ya, atau intinya itu ingin berbuat lebih ya di karir kamu. Atau dengan hadirnya Six of Coin ini sendiri lebih ke arah bahwa segala sesuatu tentang take and give juga dalam karir kamu ataupun dalam bisnis kamu ya, ada take and give. Gue bisa kasih sesuatu ke lu juga bisa kasih sesuatu ke gue gitu. Oke, di sini aku melihat ada Ace of Cup ya. Jadi kayak ada situasi yang akan kamu hadapi di sini. Nah, situasi baru sebetulnya. Tapi udah kepalang, ada apa ini? Ada Four of Cup ya. Soalnya kalau kita ngomong masalah Four of Cup ini kayak ada apa ini? Kayak kurang semangat gitu loh. Jadi harus semangat, tetap semangat ya. Mungkin karena ada situasi perubahan. Nah, ya. Jadi kayak seolah-olah di sini aku melihat kayak kamu ingin sendiri, ya, atau udah nggak merasa feel-nya itu udah nggak nyaman lagi di tempat kamu sekarang. Dengan hadirnya Ace of Cups ini bisa saja kamu ingin situasi baru. Ya. Karena bisa saja dengan hadirnya Six of Coin ini kayak take in give-nya nggak ada di tempat usaha kamu ya. Jadi bisa saja dengan hadirnya Six of Coin ini sendiri lebih ke arah apa ya, antara untung ruginya. Nah, kita ngomong masalah untung ruginya. Kalaupun kerjasama kamu udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok hasilnya seperti ini aja. Kerja juga gitu, kamu udah berusaha semaksimal mungkin tapi kok sesuatu yang kamu terima dari perusahaan itu sendiri atau tempat kamu kerja ini nggak sesuai dengan hasilnya. Jadi kayak seolah-olah di sini kayak nggak bikin kamu nyaman, akhirnya nggak bikin kamu tuh kayak termotivasi lagi. Nah ini loh, mungkin kamu menginginkan itu ya teman-teman ya, karena mungkin ada sesuatu di usaha kamu atau karir kamu di sini udah kerja keras tapi kok hasilnya merugi terus. Nah, bisa juga ya untuk bisnis kamu di sini. Nah, tetapi gini, kalau kita lihat ada Four of Cup ini sendiri memang lebih ke arah bahwa apa ya, kadang kalaupun ini yang merugikan kamu karena orang ya, mungkin omongan atau apa nggak ada salahnya kadang-kadang kita itu bersikap cuek. Paham ya? Nggak ada salahnya, karena kalau kita ngomong masalah bisnis ya bisnis. Kalau memang kamu ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk mereka, kamu harus benar-benar pintar memilih. Jangan, nah ini ya, orang yang udah kamu bantu tapi baliknya ke kamu malah, nah nih. Jadi ini memang kalau aku lihat gimana Kak, apakah ada kondisi untuk bulan April ini mungkin masih di kondisi kamu belum nyaman ya dengan karir kamu, dengan usaha kamu di sini. Nah, untuk sementara memang kalau kita lihat dengan hadirnya Four of Cup, Five of Cup ini sendiri, kamu beri sebisa kamu, seikhlasnya ya, intinya itu gitu, seikhlas kamu, semampu kamu, sebisa kamu aja. Kalau nggak bisa ya sudah. Kalaupun ada orang yang mungkin ngatain kamu A B C D, udah, kadang-kadang kita juga harus bisa bersikap apatis, bisa bersikap cuek gitu loh ya. Nah itu, jadi itu ya untuk Virgo. Aku mau lanjut untuk Taurus. Halo, apa kabar untuk Taurus? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, nih aku mau reading ya buat teman-teman Taurus. Sekali lagi ini energinya adalah general reading, jadi tidak semua harus resonate dengan keadaan kalian tentang karir, usaha, keuangan dan rezeki kalian di bulan April tahun 2023
3. Oke. Ada 7 of Wands. Fase berjuang keuangan kalian. Queen of Cup. The Hangman. Kehidupan Taurus memang ini aku melihat ada, jadi rezeki dan keuangannya ini lagi dalam proses ini juga ya. Kalau aku lihat ada 6 of Swords. Oke. Jadi gini teman-teman, demi kehidupan kamu, demi keluarga, demi anak-anak ya, bisa saja ya di sini aku melihat banyak perjuangan kamu di sini. Ini di sini kalau aku lihat dengan hadirnya 7 of Wands ini sendiri, kamu berusaha untuk berusaha untuk menghadapi masalah-masalah di sini. Kalau aku lihat ya, sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi kamu. Nah, ini di sini aku melihat kamu mencoba untuk tenang ya. Kalaupun nggak bisa tenang ya tenangin ya, karena kalau kita lihat ada Queen of Cup ini sendiri, bisa saja ini adalah pesan untuk para Taurus di luar sana, bahwa dalam menghadapi situasi ekonomi kamu, dalam menghadapi mungkin ketidakpastian dalam keuangan kamu di sini, memang harus cooling down, harus tenang ya. Kenapa? Karena semakin kita itu tidak bisa mengontrol diri, kecemasan. Nah, ini juga salah satu bentuk emosional ya, kecemasan, ketakutan. Terus kita ngomong masalah yang namanya kepikiran juga ya, kepikiran oke lah, tapi kita harus tenangin diri. Biar apa? Karena kalau kita ngomong masalah di Queen of Cup ini sendiri, agar idenya ini bisa keluar. Bagaimana ide ini bisa keluar kalau kita dalam kondisi nggak tenang? Nah, jadi intinya apa? Berarti kita harus lebih tenang dulu biar idenya ini bisa keluar. Apa yang harus kalian lakukan ini biar tahu. Kalaupun tidak tahu, tetap ya teman-teman ya, nggak ada salahnya kamu meminta. Intinya itu kayak lebih ke arah untuk meminta pendapat ya, meminta masukan apa yang harus kalian lakukan di sini di situasi kalian. Mungkin kalian berbuat seperti ini juga untuk keluarga kalian ya, orang yang kalian sayangi, atau bahkan untuk diri kalian sendiri, untuk masa depan kalian juga. Nah, ini di sini aku melihat memang butuh proses ya teman-teman, karena kalau dengan hadirnya The Hangman ini sendiri, memang aku melihat kalian menunggu adanya perubahan di sini, berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan kalian, ataupun buat kalian yang sedang berbisnis, berusaha untuk menyesuaikan dengan apa? Dengan situasi ekonomi ya, ekonomi lingkungan, ekonomi mungkin yang ada di Indonesia, ekonomi global, bisa juga. Kalaupun ini tentang bisnis kalian ya, memang
Kalian harus tenang agar kalian ini bisa tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, ini terutama untuk yang bisnis ya teman-teman di sini. Nah, ini kalian sedang memperjuangkan mungkin bisnis kalian di sini. Ya, gimana nih caranya biar nggak ditutup? Gimana nih caranya biar eksis terus? Memang yang diharapkan memang kalian harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Katakanlah era tahun 5 tahun yang lalu dengan sekarang udah berbeda. Cara penjualan pun udah berbeda. Ya. Yang dibutuhkan masyarakat bisa saja dulu dengan sekarang udah berbeda. Ini kalian harus bisa menyesuaikan. Kalian harus tenangkan diri. Paham ya teman-teman? Kenapa? Sebetulnya kalau kita ngomong masalah six word ini sendiri, ada beberapa dari kalian ingin pindah. Ya. Ingin di kehidupan baru kalian, ingin punya rumah baru, tempat baru. Nah, mungkin kalian sedang dihadapi situasi yang baru juga. Ya, di tempat bisnis yang baru, ada yang beberapa dari kalian malah ingin ke bisnis yang baru, yang satunya udah di bisnis baru butuh penyesuaian, yang satunya inginnya bisnis baru. Nah, tapi memang apapun yang terjadi di tempat kerja baru, bisnis baru, rumah baru, ini apakah hubungannya dengan ekonomi? Banyak. Logikanya gimana? Kalau kalian ini nggak nyaman dengan situasi karir kalian, usaha kalian, berdampak nggak di ekonomi? Kalau kalian nyaman dalam karir kalian, dalam bisnis kalian nggak perlu banyak mengeluarkan uang untuk apa? Untuk menyenangkan diri kalian. Karena di tempat kerja kalian udah kayak merasa udah refresh aja gitu loh. Udah seneng. Jadi saat kalian di luar bisnis kalian, di luar karir kalian itu kalian udah nggak perlu mengeluarkan banyak uang untuk diri kalian sendiri. Karena kalian udah enjoy. Beda kalau kalian tidak enjoy. Yang stres, yang capek, yang gini. Butuh waktu untuk istirahat. Kalau udah stres itu kadang-kadang itu bikin sakit, butuh biaya ke dokter, beli obat, atau bahkan mengeluarkan uang untuk apa? Mungkin rekreasi, menghibur diri, jalan-jalan, belanja. Nah, ini banyak efeknya sebetulnya teman-teman. Karena apa? Efeknya ke emosional kalian, pikiran. Pikiran itu bisa intinya itu pikiran itu bisa mempengaruhi banyak hal. Ya, di sini kalau aku lihat, tetapi dengan hadirnya The Wheel of Fortune ini memang aku melihat gini teman-teman. Namanya juga Wheel of Fortune ya. Semoga saja walaupun memang ada resiko yang harus kalian ambil, walaupun di sini aku melihat ada semacam gelisah, nggak nyaman ya. Tapi sebetulnya di sini aku melihat akan ada perubahan untuk kamu. Ya. Bisa saja perubahan ini yang membuat kalian ini memang lebih ke arah bahwa ada perubahan, bikin nggak nyaman di ekonominya. Tapi di sini aku melihat sebetulnya ini adalah kesempatan kalian untuk berkembang. Ya, berkembang di apa? Terutama ya di ekonomi kamu, di rezeki kamu. Mungkin ini memang sulit buat kamu di situasi baru. Mungkin ini sulit buat kamu untuk beradaptasi di tempat baru. Tapi sebetulnya ini adalah kesempatan kalian. Kalau aku lihat di sini ya, ini adalah kesempatan kalian untuk mendapatkan rezeki kalian di situ atau mendapatkan keuangan yang lebih di situ. Nih, aku lihat sebetulnya ada perkembangan untuk kalian di sini, untuk teman-teman Taurus ya, di ekonomi kamu. Walaupun mungkin awal-awal di sini cukup sulit, tetapi pada endingnya di sini aku melihat akan ada perkembangan. Ya, akan ada perkembangan. Oke, next aku lihat juga di sini.
Wheel of Fortune. Akan ada perkembangan ya untuk walaupun memang ada banyak hal di sini ya, sempat kamu menunggu sama ya tadi, walaupun menunggu ada hubungannya. Karir kamu, bisnis kamu, di keuangan kamu ini sendiri. Makanya kenapa setiap kali aku reading tentang energi di karir, bisnis dan keuangan, itu aku jadikan satu karena itu kayak ada kaitannya satu sama lain, teman-teman. Ya. Tuh. Oke, ada Two of One ini juga. Two of One ya. Jadi kayak lebih ke arah bahwa menunggu sesuatu. Kenapa ini menunggu sesuatu yang nggak pasti ya? Berharap ada perubahan, berharap ada keberuntungan di pihak kamu di sini. Berharap ada kemajuan di pihak kamu di sini. Ya. Karena kondisi atau mungkin situasi di karir kamu, di tempat kerja kamu atau di bisnis kamu ini yang bikin kamu seperti ini ya. Ada the star. Nih, jadi memang kalau kamu yakin, harapan itu bisa terwujud, teman-teman. Ada magician lagi. Oke, sama ya. Jadi lebih ke arah bahwa kita ngomong masalah harapan itu sendiri. Aku melihat banyak harapan-harapan yang ingin kamu peroleh di sini, di seputar karir kamu, ya, bisnis kamu untuk kedepannya. Bahwa di sini aku melihat dengan hadirnya magician ini sendiri adalah memang ada peluang di situ. Seperti yang aku bilang, kamu ada harapan di situ, kamu ada peluang di situ. Walaupun dalam prosesnya mungkin tidak nyaman buat kamu, mungkin dalam prosesnya di sini juga butuh yang namanya penyesuaian diri kamu. Tetapi kalau kamu yakin, hasilnya juga akan datang buat kalian untuk Taurus di sini. Nah ini loh, sama di sini kalau aku lihat The Wheel of Fortune ini sendiri. Nah, gelisah, takut mungkin ya, takut alam tidak, intinya itu tidak mendukung kalian di sini. Nah, dengan hadirnya The Star, ini adalah suatu pesan ya. Kartu ini adalah suatu pesan juga untuk kalian, dan hadir The High Priestess ini sendiri. Nah, kalau kita juga ngomong masalah The High Priestess ini sendiri, yaitu jika memang tidak nyaman buat kamu, atau intinya selama kamu masih ragu, maka lebih baik jangan terlalu tergesa-gesa. Segala sesuatu memang tidak bisa terburu-buru, semuanya ada prosesnya. Paham ya teman-teman? Tetapi kalau kamu yakin, maka harapan itu ada kok. Maka peluang itu ada untuk kalian di sini. Intinya seperti itu. Ya. Nah, peluangnya ini ataupun hasilnya mungkin tidak harus ya, teman-teman, tidak harus di bulan ini. Karena aku selalu bilang bahwa prosesnya ini bisa lebih cepat atau lambat, itu juga bergantung dari diri kita sendiri balik. Nah ini ya, peluang. Nah ini dia ya, kalau kita ngomong masalah peluang ini sendiri, gimana cara kalian ini bisa intinya itu bisa mengambil peluang ini dengan baik. Ini juga tergantung dari kemampuan kalian. Kemampuan kalian mengambil peluang itu sendiri. Nah ini. Jadi lebih diarahkan bahwa untuk teman-teman Taurus dalam menyikapi sesuatu, baik di keuangan, karir kalian ya, bisnis kalian ini lebih fleksibel. Jangan terlalu kaku. Intinya seperti itu. Oke, jadi itu ya buat teman-teman Taurus. Aku akhiri, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian di luar sana. Oke, see you next time.